Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjuna Abrori, NIM 232180099 dari Prodi PGSD semester 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, berikut tutorial menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Langsung saja masuk ke modul ajarnya. Modul ajar adalah rencana pembelajaran yang berisi panduan lengkap untuk guru. Struktur ajar dalam kurikulum Merdeka yaitu menyangkut informasi umum, terus ada komponen inti, selanjutnya yaitu ada lampiran. Mana ada lampiran? Ada lampiran. Nah, di sini ada lampiran. Nah, yang pertama yaitu tentang informasi umum. Nah, informasi umum di sini yaitu ada penyusun. Nah, penyusun saya ini menggunakan nama saya yaitu nama Arjuna Abrori. Ada instansi itu SD Negeri. Tahun penyusun yaitu saya menggunakan tahun penyusun 2025. Itu ada jenjang sekolah yaitu sekolah dasar. Ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, saya mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Terus ada fase atau kelas. Nah, di sini saya menggunakan fase B atau fase 5 yaitu bab. Nah, di sini saya mengambil yaitu bab sifat-sifat cahaya. Nah, di sini ada topiknya yaitu saya mengambil topik yaitu cahaya dan sifatnya. Nah, selanjutnya ada alokasi waktu itu saya menggunakan waktu 2 kali 35 menit. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi awal. Kompetensi awal. Nah, sini yaitu siswa memahami bahwa cahaya adalah salah satu bentuk energi. Itu siswa mengetahui contoh sumber cahaya di sekitar seperti matahari, lampu, lilin. Nah, siswa memahami bahwa cahaya dapat merambat. Itu selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan yaitu yang akan dikembangkan oleh peserta didik yaitu ada gotong royong, bernalar, kritis, kreatif. Nah, saya menggunakan 3 ini. Nah, yang selanjutnya itu sarana dan prasarana yang digunakan di dalam kelas yaitu saya menggunakan buku pegangan guru dan siswa, PPT, materi siswa benda, terus gambar berkaitan dengan sifat cahaya, selanjutnya video sifat-sifat cahaya, terus selanjutnya bahan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya yaitu target peserta didik. Nah, di sini kita menargetkan bahwasanya peserta didikmu mau gimana. Nah, di sini saya menggunakan peserta didik kelas 5 mampu membuktikan sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan. Nah, selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran di sini saya menggunakan pembelajaran tatap muka yaitu dengan model jigsaw atau metode ceramah, percobaan, dan diskusi. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen inti. Tujuan pembelajaran. Itu rincian tujuan yang akan dicapai sesuai dengan CP dan indikator pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus menggunakan kata kerja operasional. Nah, di sini saya menggunakan yaitu peserta didik mampu mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Selanjutnya, capaian pembelajaran siswa mampu memahami konsep dasar cahaya, sumber cahaya, dan sifat-sifat cahaya. Nah, di komponen ini selanjutnya yaitu ada persiapan pembelajaran. Nah, saya menggunakan persiapan pembelajaran ini yaitu menyiapkan materi pembelajaran tentang sifat-sifat benda, membuat dan menyiapkan bahan percobaan, menyiapkan perangkat multimedia,
atau laptop, proyektor atau screen sebagai media tayangan. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan LKPD yang akan digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Nah, di sini saya menggunakan yaitu peserta didik bagaimana cara melakukan percobaan dengan alat dan bahan sederhana. Peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Yaitu membuat pertanyaan yang memotivasi peserta didik berpikir kritis dan mendalami materi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan pertanyaan yaitu bagaimana cara merambat, mengapa ada bayangan. Nah, di sini saya membuat pertanyaan yaitu dari materi-materi yang ada di modul ajar. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu ada pembukaan, inti, dan penutup. Nah, ya, itu pembukaan pendahuluan. Nah, aktivitas awal untuk membangun motivasi murid. Nah, di sini saya menggunakan guru berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Guru bersama siswa melakukan budaya kelas Abitau. Dan guru melakukan presensi dengan memanggil nama peserta didik dan selanjutnya. Nah, yang di inti itu proses pembelajaran utama, eksplorasi, elaborasi, dan diskusi. Nah, di sini saya menggunakan guru mengadakan asesmen awal untuk mengorientasikan siswa pada pembelajaran. Nah, lebih suka belajar dalam kelas atau luar kelas, lebih suka belajar hanya mendengarkan atau dengan melakukan percobaan. Selanjutnya itu penutup. Penutup itu refleksi atau umpan balik dan kesimpulan yang dianukan peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan guru melakukan refleksi tentang sifat-sifat cahaya, diminta memperdalam kembali materi untuk persiapan tujuan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Nah, di sini asesmen yaitu mencakup ada asesmen non kognitif, asesmen kognitif, sama asesmen sumatif tujuan pembelajaran. Nah, di sini contoh dari asesmen non kognitif yaitu meliputi pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik. Nah, di sini saya mengambil pertanyaannya yaitu bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana perasaanmu hari ini, kalian lebih suka didampingi. Nah, itu yang diambil oleh saya meliputi asesmen non kognitif. Nah, selanjutnya itu asesmen kognitif, yaitu penilaian peserta didik. Selanjutnya itu adalah asesmen sumatif tujuan pembelajaran. Nah, sini asesmen meliputi jenis asesmen, itu penugasan, bentuk asesmen itu tertulis, ada instrumen atau terlampir. Selanjutnya yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, di sini saya menggunakan peserta didik yang sudah menguasai sifat-sifat cahaya mencari sifat-sifat cahaya yang lain. Nah, terus remedial, peserta didik yang belum menguasai sifat-sifat cahaya melihat tayangan kembali beberapa contoh sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya yaitu materi ajar. Nah, di sini saya mengambil materi sifat-sifat cahaya. Nah, di sini dimasukkan semua materi-materi yang ada. Nih. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu lampiran. Nah, di sini lampiran mencakup LKPD atau lembar kerja peserta didik percobaan. Nah, di sini saya menggunakan percobaan yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, seperti contoh, saya menggunakan tugas berkelompok yaitu membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, di sini bisa dilihat percobaan perubahan wujud mencair, ada tujuan, alat dan bahan, ada prosedur dan hasil percobaan. Nah, di sini saya juga ada tugas individu
untuk peserta didik. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu referensi bacaan guru dan siswa. Nah, refleksi guru. Nah, di sini saya mengambil siswa terlibat dalam proses pembelajaran, jadi dapat merealisasikan pembuktian cepat-cepat saya, saya dapat memperhatikannya. Refleksi siswa itu bertitik merasa senang dengan kegiatan pembelajaran ini, adakah menarik lainnya. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang ketika digunakan pengamatan kelompok tadi. Nah, sini saya menggunakan alat dan bahan yaitu gelas kaca, buku tulis, dan senter. Nah, glossarium yaitu hasil pengamatan yang tadi. Nah, pengamatannya yaitu contohnya buram, transparan. Nah, kalau buram tidak bening, tembus cahaya nyata, jelas. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka bisa dilihat, ini ada daftar pustakanya. Dan yang terakhir, jangan lupa mengetahui kepala SD yang akan dicantumkan di sini, dan jangan lupa menuliskan identitas di sini. Nah, mungkin cukup sekian tutorial menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.